Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kali ini kami akan membawakan materi tentang praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan dosen pembimbing Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama Aulia Fihatni Irsu, yang kedua Miftahul Anwari Mutahin, yang ketiga Anissa Dwi Pratanti, yang keempat Agnesia Salsa Sabila, yang kelima Wahinda Latif Putratama, yang keenam Anjani Rizky Putrisya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dalam rangka menciptakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, pendidikan harus mengakui dan mendukung keberagaman karakteristik individu, termasuk latar belakang ras, suku, agama, adat budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menitik beratkan dalam proses pembelajaran peserta didik yang dijadikan sebagai prioritas utama dengan sistem student-centered learning atau berpusat pada peserta didik secara menyeluruh, dan guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan motivasi kepada peserta didik. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik antara lain manusia merdeka, mengembangkan potensi, bakat dan minat, serta kodrat anak. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang menganut prinsip kebebasan berpendapat tanpa takut dihakimi. Guru berperan sebagai penuntun dalam pembelajaran, melakukan refleksi, perbaikan, dan evaluasi terhadap kesalahan peserta didik. Dengan demikian, tercipta lingkungan di mana peserta didik dapat mengungkapkan ide-ide mereka dengan lebih baik dan mendapatkan bimbingan positif dari guru. Prinsip memerdekakan peserta didik yang dipengaruhi oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara menekankan kemandirian tanpa ketergantungan kepada orang lain. Konsep ini diterapkan melalui sistem pendidikan yang disebut dengan sistem AMO. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik mencakup dari pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, memberikan kebebasan dalam berkarya dan mengembangkan potensi, serta menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan dalam abad ke-21. Pada abad ke-21, pendidikan ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan 4C, yaitu diantaranya ada critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Pendidikan yang berfokus pada peserta didik dan memerdekakan dapat memberdayakan individu. Konsep merdeka belajar mengusung ide kebebasan bagi guru dan peserta didik dalam menentukan pembelajaran dengan tujuan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam praktik pembelajaran untuk abad ke-21, melibatkan desain kegiatan yang memperhatikan kebutuhan belajar semua peserta didik, menggunakan pertanyaan pemantik, memberikan motivasi, dan mengintegrasikan dengan teknologi. Guru juga perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk menilai keberhasilan serta untuk melakukan perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Layanan bimbingan dan konseling yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Layanan konseling pada abad ke-21 menekankan pendekatan holistik yang mendukung perkembangan peserta didik dalam aspek akademis, emosional, sosial, dan karir.
Elemen kunci dari layanan ini mencakup panduan karir yang relevan, peningkatan kesehatan mental, pembangunan keterampilan kehidupan, pendekatan inklusif dan diferensiasi, serta pemanfaatan teknologi. Fokusnya adalah pada kemandirian peserta didik, kolaborasi dengan orang tua dan pihak lainnya, serta pengembangan keterampilan sesuai dengan tuntutan pada abad ke-21 seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan keterampilan digital. Dengan pendekatan ini, layanan konseling berperan aktif dalam membantu peserta didik untuk mencapai potensi dan sukses dalam kehidupan modern dan dinamis. Implementasi layanan bimbingan dan konseling yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, kurikulum yang relevan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat peserta didik, memasukkan elemen keterampilan abad ke-21 seperti literasi, digital, kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan interpersonal. Yang kedua, metode layanan inovatif, menerapkan metode layanan konseling yang melibatkan peserta didik secara aktif seperti penugasan berbasis proyek, diskusi kelompok, dan simulasi. Menggunakan teknologi modern untuk mendukung proses konseling yang interaktif dan berbasis pengalaman. Yang ketiga, penilaian formatif dan portofolio. Melakukan penilaian formatif yang berkelanjutan, menerapkan portofolio untuk merefleksikan kemajuan peserta didik dan memberikan pandangan holistik tentang pencapaian mereka. Pendidikan inklusif menyediakan dukungan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk memastikan inklusivitas, menerapkan pendekatan diferensiasi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Yang kelima, pelibatan orang tua dan komunitas, melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pemberian layanan, membangun kemitraan dengan komunitas untuk mendukung pemberian layanan di luar lingkungan sekolah. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup, memasukkan program pengembangan keterampilan hidup termasuk keterampilan sosial, kewirausahaan, dan pemahaman tentang kesehatan mental. Memberikan pelatihan karir dan orientasi kepada peserta didik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi pendidikan, pemanfaatan platform daring dan sumber daya digital untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Mengembangkan literasi digital sebagai bagian integral dari kurikulum. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan kritis. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Memberikan tantangan dan proyek yang mendorong pemecahan masalah kreatif. Yang kesembilan, memperdayakan peserta didik, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait proses belajar dan lingkungan sekolah, memberikan ruang bagi inisiatif, dan proyek mandiri peserta didik. Yang ke-10, pelatihan dan dukungan guru, memberikan pelatihan terus-menerus kepada guru untuk mengadopsi metode layanan baru dan teknologi, menyediakan dukungan bagi guru dalam menghadapi tantangan yang muncul selama implementasi perubahan. Implementasi langkah-langkah ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memperdayakan mereka untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri dan keterampilan yang relevan. Tantangan dalam implementasi layanan bimbingan dan konseling yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Diana Sari menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang mengacu pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21 masih sangat kurang, sehingga pelayanan yang diberikan tidak dapat bekerja secara optimal. Berikut beberapa tantangan dalam mengimplementasikan layanan BK. Yang pertama,
kurangnya sumber daya dan dukungan. Implementasi layanan BK yang efektif memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk konselor yang berkualitas, pelatihan yang kontinu, dan fasilitas konseling yang memadai. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan utama. Yang kedua, tantangan kultural dan multikultural. Layanan BK perlu mempertimbangkan keragaman budaya dan latar belakang peserta didik. Konselor perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman ini untuk dapat memberikan dukungan yang efektif. Yang ketiga, perubahan dalam kebutuhan karir dan pekerjaan. Abad ke-21 menuntut persiapan peserta didik untuk pekerjaan yang mungkin belum ada saat ini. Layanan BK harus mampu memberikan panduan karir yang relevan dan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang terus berubah. Yang keempat, kesadaran dan partisipasi peserta didik. Peserta didik mungkin tidak selalu memiliki kesadaran atau motivasi untuk menggunakan layanan BK. Pendidikan dan advokasi dapat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.